Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, beberapa pasutri itu sering bertanya tentang kalimat yang dilayangkan oleh suaminya kepada istri atau kelakuan yang dilakukan oleh suami kepada istri. Beberapa sering bertanya apakah yang diucapkan atau yang dilakukan itu sudah termasuk talak, cerai, dan saya sudah tidak lagi menjadi istrinya atau tidak. Itu pertanyaan yang sering masuk kepada kami. Karena itu kita akan bahas pada episode kali ini tentang rukun talak. Jadi talak itu sah atau tidak sah, terjadi atau tidak terjadi kalau rukunnya terpenuhi. Apa saja rukun-rukun talak? Kita akan bahas pada episode kali ini. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini juga sekaligus menjadi part kedua, bagian kedua dari episode talak yang sudah kita publikasi di channel ini di hari yang lalu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, rukun talak itu pertama adanya suami yang mutallik. Al-mutallik itu artinya orang yang mentalak suami. Artinya talak itu hanya bisa terjadi kalau itu dilakukan oleh suami yang sah. Artinya kalau ada istri seseorang ditalak oleh suami orang lain, dia ditalak oleh yang bukan suaminya, maka tidak terjadi. Jadi talak itu hanya terjadi kalau dilakukan oleh suami atau mutallik, suami yang sah. Ini juga memberikan informasi kepada kita bahwa talak itu tidak terjadi dari istri. Apa yang diminta oleh istri sebuah perpisahan itu bukan talak namanya, itu namanya khulu. Dan khulu itu tidak langsung terjadi ketika istri minta, tapi itu butuh persetujuan sang suami juga. Jadi benar-benar ketok palunya memang ada di suami gitu ya. Jadi memang kendali putus atau tidak putus pernikahan itu ada pada si suami al-mutallik. Jadi yang pertama itu bahwa talak harus dilakukan oleh suami yang sah gitu ya. Kemudian yang kedua al-mahal. Al-mahal itu tujuan talaknya, objek daripada talak tersebut yaitu istrinya. Nah, maka kalau suami katakanlah punya istri 3 atau punya istri 4, maka dia harus tentukan nih, al-mahalnya ditentuin, istri yang mana yang mau dia talak, istri yang mana yang mau dia jadi tidak bisa dimutlakkan semuanya seperti itu. Harus ditujukan kepada satu al-mahal, satu istri yang ditentukan begitu. Itu juga berarti bahwa tidak sah kalau suami melakukan talak terhadap istri orang lain. Jadi harus istrinya yang sah begitu ya. Nah, yang penting rukun yang ketiga. Rukun yang ketiga itu sangat penting, yaitu al-qasdu. Al-qasdu artinya menyengaja atau sengaja. Jadi memang disyaratkan dalam rukun talak adanya kesengajaan dilakukan oleh suami untuk melakukan talak. Jadi harus ada kesengajaan. Maka itu talak menjadi tidak sah kalau dilakukan oleh orang yang hilang akal misalnya. Karena ekonomi yang sangat buruk belakangan ini, kemudian dia menjadi, mohon maaf, mentalnya terbelakang, hilang akal, lalu dia mentalak istrinya. Maka talaknya tidak sah karena dilakukan oleh orang yang hilang akal. Hilang akal, orang yang hilang akal tidak punya iradah dalam dirinya, tidak punya al-qasdu, maka itu tidak dikatakan sebagai talak. Nah, ini disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, la talaqa wa la ataqa wa la itaqa fi iglaq. Tidak ada talak dan juga tidak dikatakan durhaka fil iglaq, bagi orang yang tertutupi otaknya begitu. Jadi otaknya tertutupi, ya karena dia nggak sadar, hilang akal, maka itu tidak dia ada talak. Dan kalau itu dilakukan dalam bentuk kedurhakaan, itu juga tidak dikatakan sebagai durhaka. Ini yang contoh yang pertama, talak tidak sah karena tidak ada al-qasdu itu sendiri. Kemudian talak orang yang dipaksa atau terpaksa. Dia diancam oleh seseorang untuk mentalak istrinya, kalau tidak nyawanya hilang. Atau mungkin nyawanya tidak hilang, anggota tubuhnya yang hilang. Atau mungkin anggota tubuhnya tidak hilang, tapi salah satu anggota tubuhnya maldifungsi. Maksudnya apa istilahnya? Di fungsinya dimatikan gitu. Ada anggota tubuhnya tapi tidak lagi berfungsi. Itu diancam. Ancaman yang seperti itu ancaman level 1. Maka yang dilakukan itu tidak berarti apa-apa karena tidak ada al-qasdu di dalamnya. Atau juga orang yang silap kata. Silap kata yuk keceplosan gitu ya.
Karena keceplosan itu tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya, seperti orang yang latah itu kan tidak ada unsur al-qasdu, tidak ada kesengajaan di dalamnya. Nah, disebutkan juga dalam sabda Nabi, innallaha wa'adha an ummati al-khata' wa nisyanu wa ma ustukrihu alaihi. Sesungguhnya Allah menangguhkan untuk umatku karena sebab, maksudnya menangguhkan itu tidak ditulis, tidak dituntut dari umatku itu karena sebab kesalahan, maksudnya ketidaktahuan, wa nisyanu kelupaan, wa ma ustukrihu alaihi dan apa yang terpaksa. Maka inilah contoh di mana talak itu tidak sah karena sebab tidak ada kesengajaan di dalamnya, hilang akal, terpaksa atau dipaksa, dan orang yang keceplosan. Nah, tapi sebaliknya talak itu menjadi sah dalam kondisi marah. Kenapa? Karena walaupun marah tetap ada unsur kesengajaan orang mengatakan talak, dan memang talak biasanya terjadi ketika marah gitu. Kenapa tetap sah? Ya karena ada unsur kesengajaan gitu. Kemudian yang kedua, bercanda. Jadi bercanda atau talak yang kalimat talak atau cerai yang keluar ketika bercanda itu pun menjadi sah di pandangan dalam pandangan syariat. Karena kata yang keluar walaupun sedang bercanda, kata yang keluar dari mulutnya itu an qasdin, katanya keluar dengan sengaja, dengan qas. Ada kalimat yang keluar itu memang dimaksudkan untuk keluar begitu. Jadi walaupun dalam keadaan bercanda, berbeda orang yang hilang akal atau silap kata, kalimat yang ingin dikeluarkan itu bukan itu, tapi keceplosan. Nah, jadi itulah ada unsur al-qasdu, ada unsur sengaja atau tidak sengaja. Bahkan sabda Nabi mengatakan salah sunjiduhun najid wa hazluhun najid. Ada 3 hal yang perkaranya itu kalau dia bercanda jadi serius, kalau dia serius ya beneran jadi serius. Apa itu? An-nikahu wa talaqu wa raj'ah. Nikah, talak, dan rujuk. Maka 3 kalimat ini tidak boleh dimainkan dalam hal lelucon, dalam hal candaan, dalam hal drama dan seterusnya tersebut. Nah, ini rukun ketiga. Nah, rukun yang keempat ada redaksi. Ini 4 rukun talak. Suami yang mentalak, istri yang jadi objek tujuannya, kemudian al-qasdu, kemudian sigoh atau redaksinya, lafadz talak. Maka kalau 4 ini tidak terpenuhi, tidak ada talak. Nah, bagaimana redaksi talak? Lafadz talak atau redaksi talak itu ada 2. Pertama ada lafadz sharih. Lafadz sharih itu seluruh ulama sepakat kalimat yang keluar dari mulut seorang suami kepada istrinya dengan kalimat talak yang sharih. Kalimat talak sharih itu kalimat yang tidak bisa diartikan apa-apa kecuali talak. Dalam bahasa Indonesia kata talak dan cerai itu tidak lagi bisa diartikan apa-apa kecuali ya talak, begitu namanya kalimat sharih. Jadi kalimat yang diucapkan dan dia tidak punya makna apa-apa kecuali maknanya talak, itu namanya kalimat sharih. Jelas, nyata, nyanter kalau bahasa orang kampung. Jadi kalau itu diucapkan sengaja tidak sengaja, bukan sengaja, tapi niat atau tidak niat mentalak itu sudah terjadi talak gitu. Ya tentu dengan catatan sengaja. Itu kalimat sharih gitu. Ada satu sebagaimana tadi sabda Nabi Muhammad yang tadi. Nah, kemudian ada lafadz namanya lafadz kinayah. Lafadz kinayah itu lafadz kiasan. Redaksinya kiasan. Ya tidak eksplisit menyatakan cerai talak, tapi punya makna mengandung itu, seperti udahlah saya nggak mau lihat muka kamu lagi gitu. Udah gue nggak mau lihat muka lu lagi. Sono pergi. Gue nggak mau lihat lu lagi gitu. Soalnya lu pulang aja ke rumah orang tua lu. Nah, itu kan kalimat-kalimat yang kadang diucapkan oleh seorang suami dan punya makna yang bersayap. Bisa memang dia malas ngeliat mukanya hari itu, bisa memang dia nggak cinta lagi dan ingin berpisah. Maka karena itu punya makna yang bersayap, maka tidak dikatakan sebagai kalimat sharih, dikatakan sebagai kinayah. Nah, untuk dikatakan talaknya sah dengan lafadz kinayah harus butuh niat. Maka setelah itu diucapkan oleh si suami, konfirmasi suami. Maksudnya apa bang ngomong gitu, maksudnya apa gitu. Jadi kalimat kinayah gitu ya, itu dibutuhkan niat. Sedangkan kalimat sharih, lafadz sharih, niat atau tidak, maksudnya niat mentalak atau tidak niat mentalak, itu jatuh talaknya, sah secara agama begitu. Nah, ada beberapa pembagian talak, tapi insya Allah kita akan bahas di pertemuan episode yang ketiga dari serial talak ini, insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan jika dirasa video ini bermanfaat, mohon sebarkan ke teman-teman yang lain agar kemanfaatannya lebih luas. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.